Yan, Kok belum pulang? nunggu kamu. Nungguin saya. Temenin saya buka puasa dong, Yan. Kok buka puasa ditemenin? Nanti habis buka puasa, ajarin saya terawih. Apa? Masa kamu tega sih ya nolak permintaan saya? Ngajarin agama kan pahala, apalagi di bulan Ramadan. Ya Yan ya, please. Saya pengen jadi orang saleh kayak kamu, ya? Sebentar ya, kamu tunggu. Tapi jangan lama-lama ya, Yan. Ntar lagi kan kita buka puasa. Iya, iya. Saya cuma mau nelfon ke Jakarta, mau menanyakan kabar keluarga saya. Tunggu ya. Akan saya buktikan kalau saya bisa membahagiakan kamu daripada istri kamu. Dan akan saya buktikan pelan-pelan jarak akan memisahkan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Ana ada? Dan Adrian ya? Apa kabar, Dan? Gimana di sana? Gimana? Baik. Mi, saya nggak bisa ngobrol lama-lama, Mi. Karena saya interlokal. Ana ada? Oh, Dan Ian. Neng anak kan belum pulang dari kantor. Kantor? Loh, gimana sih? Emang Aden belum tahu ya? Kan Neng anak sekarang kerja. Kantoran. Yan, Adrian, kok kamu nggak makan-makan sih? Kamu nggak lapar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa bika hamdu wa la ilaha illa anta. Loh, ada apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya mana? Mas Suryanya lagi nyiapin buka puasa. Ibu istrinya Mas Surya? Iya. Surya. Ngapain kamu ngundang orang-orang sekampung ke rumah ini? Saya dapat giliran, Sin. Giliran apa? Giliran untuk buka puasa bersama dari pemuda-pemudi masjid. Sejak kapan kamu ikut organisasi pemuda-pemudi segala? Sudah dari dulu. Kok aku nggak tahu? Kamu memang tidak tahu, karena kamu tidak pernah mau tahu. Yang kamu tahu kan cuma ngurus diri kamu doang. Ya ke salon lah, ya ke mall lah, ya happy-happy lah, ya pergi karaokean lah sama teman-teman.
Makanya sampai suami sendiri kamu nggak tahu seperti apa. Mestinya kamu minta izin sama aku dulu kalau kamu mau nengok orang-orang kampung di rumah ini. Karena aku yang punya rumah. Shh, jangan berisik, banyak orang. Tolong bawakan bolunya sekalian ya. Ana, Bapak? kamu sudah mau pulang? Iya, Pak. Kenapa? Bapak butuh saya? Iya. Kamu ikut saya ya. Kemana, Pak? Saya ingin mengajak kamu berbuka puasa bersama saya. Dan saya ingin kamu tidak menolak ajakan saya. Boleh saya telepon dulu, Pak? Silakan. Ana kok belum datang juga ya? Lembur kali Den, lembur. Ada telepon, Mi. Lentino dong yang angkat. Masa Umi yang angkat? Halo, Ibu gimana kabarnya? Ibu belum bangun dari tidur. Katanya dokter nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Saya buka puasa dulu di luar, nanti saya nyusul ke rumah sakit ya. Ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan setelah telepon perasaan kamu lebih tenang. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Sorry. Saya lupa. Kamu tidak suka menceritakan tentang pribadi pada saya. Ayo, kita berangkat. Gus, ini gaji kamu. Mulai besok kamu nggak usah datang lagi. Maksud ibu, Saya udah nggak perlu kamu lagi. nanti yang mengurus bapak siapa, Bu? Itu bukan urusan kamu. Cerewet amat sih. Pokoknya urusan administrasi nanti saya akan selesaikan dengan yayasan besok. Tapi Bu, Udah, jangan banyak ngomong. Udah bagus saya kasih pesangon. Mau apa nggak pesangonnya? saya mau pamit sama bapak dulu, Bu. Permisi, Pak. Saya mau minta maaf. Saya nggak bisa ngerawat Bapak lagi. Tapi Bapak jangan pernah putus asa. Bapak sudah mengalami kemajuan yang banyak. Tanpa saya sekalipun, Bapak bisa berusaha sendiri. Ya, Pak. Saya akan mendoakan Bapak dari jauh. Assalamualaikum. Eva sengaja memberhentikan Agus. Mereka tidak ingin saya sembuh. Tapi mereka juga tidak bisa membunuh saya karena mereka masih membutuhkan saya untuk perusahaan. Mereka ingin menjadikan saya patung hidup. Benar-benar kejam. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada saya. Saya harus memberhentikan perbuatan mereka ini. Semuanya udah beres, Om. Agus udah saya pecat, Om. Bagus. Bagus, Pak. Kamu juga harus kurangi jatah obat untuk Arman. Dan jangan bawa lagi dia ke terapi. Saya pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Kok belakangan ini saya ngerasa Om mulai mengawasi gerak-gerik saya sih? Loh, Om kan cuma nanya. Kamu mau kemana? Ya, kemanapun saya pergi, itu kan bukan urusan Om. Om bukan orang tua saya. Om di sini kan bukan untuk mengawasi saya, tapi untuk membantu saya untuk mengawasi Arman. Ajar kamu. Jangan kesel, Mas. Biarkan aja dia hura-hura. Dia itu udah lupa diri. Makin hari sikap Eva makin kurang ajar. Dan tidak memandang kita sama sekali. Kita harus mengambil manfaat dari semua ini. Semakin jarang Eva di rumah, semakin leluasa kita mau menguasai rumah ini. Ya kan, Mas?
Ya, kamu benar. Belakangan ini Eva juga jarang masuk kantor. Dia sibuk hura-hura mengaburkan uangnya. Nah, Mas harus gunakan kesempatan ini. Mas gunakan kelengahan Eva untuk kepentingan kita, Mas. Ya. Ada yang mau lagi nggak? Enggak deh. Ah, udah satu lagi, Mas. Ini, Mas. Pesan. Eva yang bayar. Pesan 3 lagi. Oh, oke. Ya? Ya. Cepet ya, Mas. Gimana kabar laki lo? Kata dokter, suami gue udah nggak ada harapannya lagi. Dia nggak bakal sembuh. Arman bakal lumpuh seumur hidup. Sorry, Fa. Gue nggak bermaksud bikin lo... Lo nggak percaya omongan gue tadi, kan? Acting gue bagus ya? Maksud lo? Astaga, Pak. Gue kira lo... Aduh, gimana sih? Arman sih, gue juga gak peduli kali. Pokoknya sekarang gue mau menikmati hidup gue. Masa muda gue, mumpung gue masih muda. Cheers. Bener-bener juga tuh. Banyak banget sih. Beda, Mas. Makasih. Makasih ya, kamu sudah mau nemenin saya buka puasa malam ini. Sama-sama, Pak. Kamu kenapa, Nak? Nggak kenapa-kenapa kok, Pak. Sebaiknya kamu jangan panggil saya Bapak kalau di luar jam kantor. Kamu panggil nama saya aja ya. Usia kita kan sebaya. Saya tahu banyak tentang kamu. Saya baca dari data-data pegawai yang saya terima dari Pak Dimas. Semua tentang kamu ada. Panggil saja saya Riza. Dan kalau kamu ingin tahu tentang saya lebih jauh lagi, saya akan dengan senang hati membuka diri saya untuk kamu, Ana. Saya ingin kamu tahu tentang perasaan saya. Begitu juga sebaliknya. Saya ingin... Kamu nggak apa-apa? Kesal, Pak. Saya kan sudah bilang tadi, kamu jangan panggil saya Bapak kalau di luar jam kantor. Panggil nama saya aja. Saya rasa... Saya ingin jadi teman kamu, Ana. Di kantor, saya memang atasan kamu. Tapi di luar kantor, saya ingin jadi teman kamu. Rizal, saya ingin kamu sebut nama saya. Boleh kan? Rizal. Makasih. Semua kan ada hikmahnya. Mi, bangun, Mi. Ibu bangun. Bu, ibu perlu apa? Minum, Umi ambilin ya. Saya nggak perlu apa-apa, Mi. Ana mana? Assalamualaikum, Mama. Mama udah bangun? Waalaikumsalam. Gimana, Ma? Sakit? Mama nggak apa-apa. Cuma lidah Mama terasa pahit sekali. Sama kepala Mama berat, Bu. Tidak apa-apa kok, Bu. Itu reaksi wajar untuk pasien kemoterapi. Tidak perlu khawatir. Malam ini sebaiknya Ibu beristirahat saja dulu di sini. Supaya kami bisa monitor dan Ibu bisa istirahat total. Saya harus nginap di sini.
An, Hanya setiap menjalankan kemoterapi, ibu harus menginap di rumah sakit. Besok juga bisa pulang kok. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. terima kasih dokter. Permisi. Syukurlah. Mama kirain harus selamanya Mama dirawat di sini. Mama bisa membayangkan banyak sekali biayanya, An. Udah lama, kita nggak usah mikirin biaya. Insya Allah pasti kita dapat rezeki. Tino, Umi, kalian pulang aja. Biar saya yang nemenin Mama malam ini. Iya, Umi pulang. An, mendingan kamu yang pulang istirahat. Besok kan kamu harus kerja. Biar Umi saja yang menjaga Mama di sini ya. Umi jaga ibu malam ini ya. Ya, Umi nginep di sini. Neng, tadi Dan Adrian telepon. Telepon? Dia bilang apa? Nggak ada. Cuma nanyain Neng Ana aja. Terus katanya biaya interlokal itu mahal. Gitu katanya. Cuman itu? Iya, cuma itu. Nggak nyambung juga. Bukan nggak nyambung, tapi nggak diangkat. Ya, mungkin mereka belum pulang kalian. Nggak mungkin. Jam segini mereka selalu di rumah. Ya, namanya juga manusia. Wajar dong kalau bosan sendiri. Maksudnya? Dulu kan kamu selalu ada di rumah. Sekarang kan kamu nggak ada di rumah. Jadi wajar dong kalau istri kamu bosan sendirian di rumah dan pergi ke tempat hiburan malam. Ana bukan tipe orang seperti itu. Dia tipe ibu rumah tangga yang baik. Selalu di rumah dan betah di rumah. Sorry deh, tapi kan dulu dia di rumah karena kamu. Sekarang kan kamu nggak ada, jadi beda dong. Kalau keadaan berubah, sifat manusia juga bisa berubah loh, Yan. Jadi gimana? Mau telepon lagi atau gimana nih? Enggak, kamu pulang aja duluan. Saya telepon dari wartel nanti. Kalau gitu saya juga nungguin kamu. Nih coba kamu telepon lagi. Tino? Loh, kok belum tidur jam segini? Besok kan sekolah, sayang. Tino, besok nggak usah sekolah, Kak. Kamu libur? Bukan, tapi gara-gara Tino belum bayar uang tunggakan sekolah. Jadinya Tino diskors. Astagfirullahaladzim, Tin. Maafin kakak ya. Sebenarnya kakak belum mampu untuk bayar sekolah kamu. Nggak apa-apa, Kak. Tino ngerti. Sekarang kan ibu lagi sakit. Jadi yang terpenting ngobatin ibu dulu. Tapi insya Allah, kakak janji nanti kalau kakak gajian, Tina bisa sekolah lagi. Kak, kapan kita nyusul Kak Ian? Kapan kakak bareng-bareng lagi sama Kak Ian? Insya Allah, Lebaran nanti ya sayangnya, kita bisa ngumpul sama-sama lagi seperti dulu. Sin, saya tinggal dulu sebentar ya. Saya mau antar si Aisyah dulu, oke? Aisyah? Aisyah siapa? Itu tadi salah satu pemuda-pemudi masjid yang buka puasa bersama sama tarawih di sini. Ya? Wow, hebat ya. Kamu bukan cuma ngasih makan mereka, tapi kamu juga melayani antar jemput. Dan kenapa cuma Aisyah aja yang kamu antar? Oh gini, Aisyah itu kan anak gadis. Masa anak gadis mesti pulang malam-malam sendirian? Kan kasihan tahu. Lagi pula kan Aisyah itu kan itu orangnya kan alim, ibadahnya tekun, cantik, soleha. Lagi pula dia tuh ya anaknya Pak Haji gitu loh. Maklum ya. Pokoknya saya anterin dulu ya Aisyah ya. Oke, saya tinggal dulu ya. Alasan. Laganya bilang mau buka puasa. Padahal kegatalan sama cewek.
Sudah, saya tidak usah diantar, bisa pulang sendiri kok. Wah, nggak apa-apa kok. Sekalian saya mau cari itu tukang sate. Makasih ya, sudah dijamu buka puasanya. Sama-sama. Lusa saya mau undang kamu lagi untuk buka puasa sama pengajian bersama, mau? Nanti saya tanyakan dengan Kang Iqbal. Bang Iqbal? Siapa dia? Ketua muda-mudi di masjid ini. Oh, ya. Katanya mau beli sate. Abang, sate. Masih lapar ya, Kang Surya? Buka puasanya tadi belum, Pol. Kebetulan saya pesan juga buat sahur nanti. Oke, sampai lusa ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pasti si Sinta sekarang sedang cemburu buta ini. Melihat suaminya yang gagah dan tampan begini, jalan bareng sama wanita secantik Aisyah. Ini semua pasti siasat si Surya untuk bikin aku cemburu. Enggak banget ya. Seumur-umur nggak bakalan aku cemburu sama model kayak Surya. Aku akan ikuti skenario Surya. Dia mau coba bikin aku cemburu. Aku juga akan bikin dia cemburu. Feli, Mama dari mana aja sih? maaf sayang. Tadi ada rapat yang nggak mungkin Mama tinggalin. Terima kasih ya, kalian udah nganterin Feli ke rumah sakit. Sama-sama, Tante. Oke, Tante. Vel, kalau gitu kita permisi dulu soalnya udah malam. Vel, kita balik dulu ya. Lagian nyokap lo kan juga udah datang. Makasih ya, Rin. Dit. Permisi, Tante. Iya, mari. Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, tadi dokter bilang apa, sayang? Mama tanya sendiri aja sama dokternya. Sayang, kamu nggak boleh ketus gitu dong sama Mama. Mama kan udah minta maaf. Mama tuh nggak pernah punya waktu buat aku. Semua pekerjaan Mama jauh lebih penting daripada aku, Ma. Kelihatannya mamanya Feli tuh tipe wanita karir ya. Iya, tapi kebangetan banget. Masa dia telepon jam 4 sore baru datang jam 10 malam? Masa anaknya masuk rumah sakit masih nerusin meetingnya di kantor? Rin? Aku kagum sama kamu. Kamu masih menolongin Feli. Masih kasihan sama Feli. Padahal udah jelas selama ini Feli itu musuhin kamu dan benci sama kamu. Ya Allah, terimalah doa saya dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Insya Allah, besok saya akan menjalankan ibadah puasa karena Engkau memberikan hikmah-Mu di bulan suci ini dan memberikan kesembuhan pada saya, memberikan keadilan pada keluarga saya, pada Mama, Adrian dan anak telah menderita karena Eva, karena istri saya. Semua kan ada hikmahnya. Mas, Eva baru pulang tuh. Ya, mulai besok kita harus mendukung hobi hura-huranya si Eva. Mendukung gimana? Semakin dia sibuk hura-hura dan foya-foya, semakin dia nggak punya waktu untuk mengurus rumah dan perusahaan. Artinya semakin besar kita bisa ngerjain dia. Sekalian aja Mas kita jerumuskan dia yang lebih dalam lagi.
Menjerumuskan apa maksud kamu? Iya, dia ini sekarang kan lagi suka mabuk-mabukan. Sekalian aja kalau perlu kita kenalkan dengan obat-obatan terlarang, biar tambah gitu. Ya. Betul. Biar dia rasakan pembalasan kita. Ayo. Ini datanya, Pak. Oh, oke. Tolong kamu panggilkan Ana, suruh dia kemari, ya. Barusan Bu Ana telepon minta izin, Pak. Izin? Iya, Pak. Katanya sih mau jemput ibunya ke rumah sakit, mungkin setelah jam makan siang baru kembali lagi ke kantor. Oke. Kalau gitu permisi, Pak. Assalamualaikum. Hah? Neng Ana udah datang. Astagfirullahaladzim. Jam berapa nih, Neng? Jam berapa? Aduh, maaf, Umi ketiduran. Nggak apa-apa, Mi. Mi, pulang yuk. Saya mesti ke kantor. Nah, saya ke loket sebentar ya. Iya. Umi, beresin baju-baju ibu yang di lemari, jangan ada yang ketinggalan. Itu anduk basah yang di kamar mandi, Umi. An, kamu kenapa? Kok udah ada yang bayar ya, Ma? Maksud kamu sudah lunas? Siapa yang bayar? Gak tahu. Bukan, Ma. Bukan saya. Saya malah nggak tahu kalau Mama dirawat di rumah sakit. Kok Mama nggak ngasih tahu saya? Mama hanya dirawat 1 malam saja. Alhamdulillah. Ini juga Ana yang mendesak supaya Mama kemoterapi. Gimana mengenai biayanya, Ma? Saya bisa bantu Mama sedikit-sedikit. Nggak usah, Lik. Ana kan sekarang sudah bekerja. Salam buat suami kamu ya, sama anak-anak. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah terus, kalau bukan Lika yang bayar, siapa dong, Ma? Maaf, Bu Ratna, Mbak Ana. Bu Eva tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah. Tolonglah, kami hanya ingin ketemu Kak Arman. Saya ini sedang sakit. Saya ingin ketemu anak saya, masa nggak boleh? Saya cuma menjalankan perintah. Maaf sekali, Bu. Gimana ya? Ada apa ini, Pak? Mas Agus, tumben telat. Biasanya pagi-pagi udah nongol. Dan Arman nggak ada yang ngurusin tuh. Nyonya sudah ke kantor? Sudah. Pak Asim dan Bu Vina juga sudah pergi. Dan Arman sendirian di rumah. Ibu sama Mbak keluarga Pak Arman kan? Silakan, Bu, masuk. Loh, Mas. Pak, biarin saja. Ini keluarga Pak Arman. Mari, Ibu. Gimana anak saya keadaannya? Alhamdulillah, Bu, sudah lebih baik. Tapi sebenarnya saya sudah diberhentikan sama Bu Eva. Saya kesini ingin mengambil barang saya yang tertinggal. Silakan, Ibu, Mbak. Ma, ini Mama saya. Ma, alhamdulillah. Kata Pak Agus, Kak Arman sudah mengalami kemajuan. Kemajuan apa? Kamu lihat sendirian. Arman masih lumpuh. Dia nggak bisa bicara apa-apa. Tangan Kak Arman bergerak, Ma. Man, kamu harus sembuh, Man. Kamu harus sembuh. Kamu harus bisa membalaskan perbuatan Eva sama kamu. Dan sama kita semua. Sembuh ya, sayang. Kak Arman harus sembuh. Bukannya harus balas dendam. Kalau Mama bisa, Mama rasanya ingin mencekik perempuan laknat itu. Dia sudah menghancurkan Arman, menghancurkan kita semua. Jangan nangis depan Kak Arman. Nanti Kak Arman tambah sedih, tambah sakit, Ma. Pak, tolong
tanda tangan di sebelah sini. Surat apa itu, Om? Biasa, file-file administrasi rutin. Kamu kenapa sih? Sakit? Kepala saya lagi pusing nih, Om. Oh, kamu minum ini. Om jamin pasti sembuh. Apa itu, Om? Obat sakit kepala. Dari luar negeri loh. Om dapat dari teman. Manjur sekali loh, Pak. Kamu coba deh. Bagus kan? Tolong, Pak. Di sebelah sini, Pak. Yes. Nelpon siapa kamu? Saya sedang cari tahu siapa laki-laki yang tempo hari sama Ana berdua itu, Mas. Saya tanya sama si Umi, pembantu bego itu nggak tahu apa-apa. Jangan pikirkan Ana. Sekarang pikirkan saja Eva dulu. Eva mulai masuk perangkap kita. Obat apa ini, Mas? Valium. Pelan-pelan kita bikin Eva kecanduan obat tidur. Semakin sering dia teler, semakin bagus. Saya akan lebih luasa di perusahaan ini. Saya yang akan jadi bos di sini. Kalau Eva sakit, saya yang akan jadi bos. Semua kan ada hikmahnya. Maaf, Pak, saya terlambat. Silakan duduk. Saya dapat pesan dari resepsionis. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Alhamdulillah baik, Pak. Benar, ibu kamu baik-baik aja. Ana, kamu lupa ya sama janji kita semalam? Janji apa ya, Pak? Sebagai teman, kita harus saling menolong dan saling membantu. Kita harus saling terbuka. Kalau ada apa-apa, saya pasti akan bisa bantu. Saya pasti akan... Makasih, Pak. Nanti kalau saya butuh pertolongan Bapak, saya akan ceritakan Bapak. Rizal. Apa? Barusan kamu panggil saya Bapak lagi. Ini kan masih jam kantor. Setelah jam kantor nanti, baru saya bisa panggil Rizal. Oke. Berarti nanti sore kamu temenin saya berbuka puasa, ya? Maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa. Jadi kamu nggak percaya, Yan, kalau jarak dapat memisahkan dan melunturkan cinta? Enggak. Contohnya saya. Saya adalah saksi hidup. Sebulan setelah Rendra pergi ke Belanda, dia udah benar-benar nggak inget saya lagi. Dia sudah lupa dengan rencana-rencana kita. Rendra siapa? Mantan tunangan saya. Dia mendapatkan beasiswa ke Belanda. Tapi jarak benar-benar memisahkan kami. Saya sih tidak menyalahkan Rendra. Karena jarak bisa membuat sifat manusia berubah. Membuat cinta luntur dan musnah. Sorry, Yan. Bukannya saya bermaksud membuat kamu cemas dan memikirkan istri kamu di Jakarta. Loh, Yan, kamu kemana? Surat buat Pak Adrian. Sini, biar saya berikan. Makasih ya. Bukan cuma jarak yang akan memisahkan kalian, tapi juga saya.
Baru mau dipanggil, Bu. Ada telepon dari dia. Sini. Halo, iya Ma. Apa kabar Ma? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, baik-baik saja. Kamu gimana? Iya, di sini juga saya kabarnya baik-baik aja. Kenapa surat saya nggak dibalas-balas sama Ana, Ma ya? Dan Ana, saya dengar udah kerja. Kok saya nggak dikasih tahu, Ma? Loh, surat? Surat kamu nggak pernah satupun nyampe ke rumah ini ya? Malahan Ana yang kirim surat ke kamu mengenai dia mau kerja, mau minta izin sama kamu. Dan Mama mengizinkan Ana bekerja karena Mama yakin kamu tidak akan melarang kan? Ya saya nggak akan menghalangi Ana, Ma. Saya juga minta maaf saya belum bisa kirimin uang. Kenapa saya nggak terima surat Ana, Ma? Ya barangkali keselip. Ya udah dulu ya, Ma. Bilangin aja sama Ana saya telepon, Ma. Nanti Mama sampaikan. Iya, baik-baik kamu ya. Hati-hati ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Dah. Ya Allah. Arman lumpuh. Adrian jauh dari saya. Sementara saya kena penyakit parah. Ya Allah, tolong kumpulkan kembali keluarga saya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nyokap lo mana, Vel? Nyokap gue kan kantor. Rumah ini cuman hotel. Cuman buat tidur doang. Nih, gue bawain lo buku untuk lo baca-baca kalau lagi ada waktu, ya. Tuntunan sholat dan pelajaran sholat dan puasa Ramadan. Gue prihatin ngelihat keadaan lo, Vel. Cuman ini yang bisa gue lakuin untuk ngebantu lo. Lo harus nebelin iman lo. Apalagi sekarang kan bulan puasa, bulan yang penuh hikmah sekaligus penuh cobaan. Mereka yang tahan menghadapi cobaan dari Allah akan mendapat hikmah. Tapi mereka yang enggak akan mendapat celaka, Vel. Rin, emangnya lo nggak benci sama gue? Kalau gue benci sama lo, gue nggak akan ada di sini sekarang. Gue kan selama ini udah jahat banget sama lo. Bahkan gue hampir aja mencelakakan lo. Gue percaya sama Allah, Vel. Gue nggak takut sama apapun karena gue yakin Allah akan ngelindungin dan ngebantu gue. Lo juga harus percaya sama Allah. Lo nggak boleh percaya sama apapun juga selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini aku bawain catatan. Makasih ya. Gara-gara kamu, walaupun saya nggak sekolah, saya masih bisa ikut. Terus, kamu kapan masuk sekolah lagi? Kata Kak Ana, kalau misalnya Kak Ana udah gajian, Kak Ana mau bayar semua biaya sekolah saya. Cuman gara-gara ibu lagi sakit, jadi uangnya buat ibu berobat. Karena saya sakit, Tino harus berhenti sekolah. Umur saya sudah tidak lama lagi, tapi Tino masih kecil. Masa depannya masih panjang. Seharusnya Tino yang diutamakan, bukan saya. Kasihan anak, mengorbankan kepentingan adiknya sendiri demi saya. Semua kan ada hikmahnya. Ya Allah, Kak Arman butuh perawatan intensif. Sementara Eva memecat semua perawat. Siapa yang akan merawat Kak Arman? Ana? Bapak.
kenapa? Enggak apa-apa kok, Pak. Kamu sakit? Kamu kelihatan pucat gitu. Enggak, bener. Saya enggak apa-apa, cuman. Ibu kamu. Saya ngerti, Ana. Ibu kamu lagi sakit. Kalau kamu mau pulang untuk menengok ibu kamu, silakan. Betul? Boleh dong. Itulah gunanya teman. Kita harus saling tolong-menolong. Tapi lain kali, kamu harus lebih terbuka sama saya. Jadi saya nggak perlu nempak-nempak lagi. Oke? Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ana, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan ya? Iya. Silakan. Kak, saya khawatir sama kakak. Kakak udah makan? Udah minum obat? Hebat. Assalamualaikum, Eva. Siapa sih yang ngundang kamu ke sini? Saya nggak perlu diundang ke sini. Saya ke sini mau ngeliat ke Arman. Masih berani kamu ke rumah saya? Eva, ini bukan hanya rumah kamu, tapi ini rumah Kak Arman juga. Kurang ajar. Masih berani kamu ngelawan saya? Ngapain sih kamu pegang-pegangan sama suami saya? Ana, rupanya kamu masih mau berusaha untuk memikat suami saya. Rayu Arman. Astagfirullahaladzim, Eva. Suami kamu itu belum makan seharian. Dia belum minum obat. Kamu bahkan memecat perawatnya. Tahu dari mana kamu semua ini? Dan kalaupun kamu tahu, ini bukan urusan kamu. Saya istrinya Arman. Saya yang berhak atas semua keperluannya Arman. Kamu memang menggunakan hak kamu sebagai istri memang. Tapi kamu lupa sama tanggung jawab kamu. Diam! Tuti! Tuti! Panggil Sapam! Gak perlu kok, Fa. Saya tahu jalan keluar. Tapi saya akan kesini lagi. Saya akan lihat keadaan Kak Arman. Ada apa, Bu? Seret maling ini keluar dari rumah saya. Sekarang! Baik, Bu. Mbak Ana,